Terminal tipe C yang dibangun megah di Pasar Banto, Kota Bukit Tinggi itu hari ini Kamis 18 Februari resmi dioperasikan. Kita simak berbagai pendapat warga dan para pengguna sarana terminal tersebut. Terminal tipe C di Pasar Banto di Kota Bukit Tinggi resmi hari ini dioperasikan. Pihak Dinas Perhubungan dan Satlantas Kota Bukit Tinggi mengawasi pemakaian bagi semua jenis angkutan desa dan angkutan kota yang melalui jalan di Pasar Banto tersebut. Dapat dilihat perubahan besar dari kesemrautan yang biasa terlihat di sepanjang jalan dari arah dan menuju Pasar Banto kini tidak terlihat lagi. Masyarakat menyambut baik kehadiran terminal tipe C tersebut. Pemirsa, pemerintah Kabupaten Agam meresmikan program kantin kejujuran di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Agam yang dipusatkan di SMU Negeri 1 Tilatang Kamang Rabu pagi. Acara ini dibuka oleh Kejati Sumbar Syafril Rustam. Berikut kita simak liputannya. Rombongan Kejati Sumbar dari Padang didampingi Bupati Agam Haji Aristo Munandar serta Kapolresta Bukit Tinggi disambut oleh ratusan siswa dan pendidik dari 29 penyelenggara pendidikan mulai SD, SMP hingga SMU di Tilatang Kamang Rabu pagi. Hujan deras yang mengguyur daerah Palupuah Kabupaten Agam sore kemarin membuat terjadinya sejumlah longsoran. Selain menutupi badan jalan, longsoran Jumat sore kemarin menghancurkan satu rumah masyarakat dan dua lainnya terancam runtuh karena telah berada di sisi bukit. Berikut laporannya. Hujan deras yang mengguyur Kecamatan Palupuah Kabupaten Agam Jumat sore kemarin mengakibatkan terjadinya sejumlah longsoran. Setidaknya terdapat 8 titik longsoran. Dari peristiwa longsor itu tidak ada korban jiwa dan dilaporkan satu rumah hancur diseret lumpur hingga menutupi badan jalan, sementara dua rumah terancam runtuh karena telah berada di sisi tebing. Pemirsa, seorang perempuan tua menjadi korban kebakaran hebat yang terjadi di Jorong Hilalang, Nagari Kamang Mudia, Kabupaten Agam, Selasa dini hari tadi. Yang lebih memiriskan, jasad korban ditemukan warga dengan keadaan tidak utuh lagi. Berikut laporannya. Kebakaran hebat yang terjadi Selasa dini hari itu tidak sempat terekam kamera kami karena jauhnya jarak yang juga membuat proses evakuasi korban dan pemadaman tidak berhasil memadamkan kobaran api di Jorong Hilalang, Kamang Mudia, Kabupaten Agam. Pemerintah Kota Bukit Tinggi optimis pelaksanaan ujian nasional UN tahun 2010 berjalan sukses dan peserta didik di kota wisata ini mampu meraih nilai terbaik seperti tahun sebelumnya. Meski ujian nasional masih diperdebatkan, namun segala persiapan dan pelaksanaan UN ujian nasional tahun 2010 ini ternyata tetap dipersiapkan, bahkan persiapannya mencapai tingkat akhir. Di kota wisata Bukit Tinggi, persiapan ujian nasional UN telah dimulai dengan motivasi serta bimbingan belajar bagi siswa. Mengenang kembali gempa 30 September 2009 kemarin, sejumlah kalangan terus mengadakan berbagai kegiatan yang menunjukkan rasa empati pada korban gempa. Salah satunya dengan peluncuran buku kumpulan puisi Musibah Gempa Padang dari sastrawan asal Malaysia Dato' Ahmad Kamal Abdullah di Rumah Puisi Taufik Ismail Ayah Ange, Tanah Datar. Bertempat di Rumah Puisi Taufik Ismail Ayah Ange, Tanah Datar pada Sabtu pagi dilaksanakan acara peluncuran buku Musibah Gempa Padang yang ditulis oleh salah satu sastrawan Malaysia Dato' Ahmad Kamal Abdullah, di mana dalam buku yang terdiri dari 160 halaman ini terkumpul puisi-puisi tentang gempa dari sejumlah penyair yang berasal dari Indonesia, Malaysia maupun dari Singapura. Sebanyak 47 orang datuk dari 12 suku di Kanagarian Tabek Sarojo, Kabupaten Agam akan dilewakan dengan prosesi Baralek Gadang dari 25 hingga 28 Februari ini. Direncanakan dua tokoh nasional mulai dari anggota Dewan Pusat hingga Menteri Negara akan hadir di acara ini.
Panitia Persiapan Baralik Gadang Batagak Pangulu di Tabek Sarojo, Kabupaten Agam ini masih memberdayakan prosesi adat terbesar tahun ini di Kabupaten Agam, terselenggara dengan maksimal. Pemerintahan kota terus melakukan upaya dalam menghadapi akta perdagangan bebas antara ASEAN dan China, salah satunya dengan meningkatkan produksi bordir yang ada di Kota Bukit Tinggi. Perdagangan bebas antara ASEAN dan China telah dimulai pada awal Januari ini dan semakin mencemaskan sejumlah pelaku industri Sumatera Barat, tak kecuali pelaku industri di Kota Bukit Tinggi sendiri. Dan untuk menghadapi dampak AFTA bagi produk dalam negeri, maka pemerintahan Kota Bukit Tinggi mengadakan sejumlah kerjasama dengan pemerintahan Jepang. Kerjasama ini bertujuan guna meningkatkan produksi bordir yang dikelola oleh sejumlah UKM di Kota Bukit Tinggi. Kantor Kementerian Agama Kota Bukit Tinggi mulai tahun 2010 ini menunjuk 8 masjid jami di Bukit Tinggi sebagai tempat pengembangan pengetahuan keagamaan serta keadatan. Daripada keutamaan yang falsafah kehidupan masyarakat Minangkabau, adat Basandi syarak Basandi Kitabullah, telah dicanangkan melestarikannya kembali oleh pemerintah provinsi melalui program Baliak Banagari. Sesuai dengan kondisi wilayah, tokoh masyarakat dari beberapa kelurahan di Kecamatan Awobirugo Tigo Baleh dalam musyawarah perencanaan pembangunan yang berlangsung mulai Senin siang kemarin mengusulkan pembangunan trotoar untuk membantu pejalan kaki. Musyawarah perencanaan pembangunan Musrenbang Kecamatan Awobirugo Tigo Baleh yang dimulai Senin kemarin menampung berbagai aspirasi yang dibawa oleh tokoh masyarakat kelurahan. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita malam hari ini. Seluruh kerabat kerja dan tim redaksi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan perhatian Anda. Saya Syafarul Ihsan, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.